Aku juga malah nanya Bang Marcel, katanya dia kan menghipnotis. Aduh, enggak. Enggak ya? Enggak. Agak susah menghipnotis, nepuk pakai kaki agak Enggak, susah. gue nggak bayangin. Tatap mata saya. Apa langsung? Dia pertama kali kenalan itu menjual kesedihan dulu. Kak, tiba-tiba ngedatengin orang secara random. Kak, aku nih pantas hidup nggak sih? Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sesuatu hal yang banyak banget di request sama teman-teman semua, yaitu tentang Agus Buntung. Gue membahas ini karena pemberitaannya mulai kemana-mana nih. Ada yang bilang Agus Buntung ini bisa ilmu gendam. Bahkan ada yang bilang Agus Buntung ini menghipnotis korban-korbannya sehingga korbannya mau untuk berhubungan dan semacamnya. Nah, sejujurnya ini kalau boleh jujur mah, awalnya pertama kali kasus ini mencuat, sejujurnya gue agak skeptis terhadap Agus Buntung yang katanya memperkaos korbannya. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak bukti-bukti dan rekam jejak digital, gue jadi kayak, oh iya juga ya. Terus gimana caranya dia bisa memperdaya korbannya sampai mau dipaksa untuk melakukan hubungan terlarang nih. Nah, akhirnya gue pelajari secara mendalam, gue riset dulu secara mendalam, makanya gue baru buat videonya sekarang. Dan akhirnya gue tahu bagaimana konsep dia mengancam para korban-korbannya sampai mau melakukan hal tersebut. Dan parahnya, dari beberapa pengakuan korban, terus juga dari beberapa pernyataan pengacara korban-korbannya si Agus ini, ada beberapa teknik ancaman yang dimana Agus ini memanfaatkan ketakutan korban terhadap ilmu-ilmu hitam atau santet atau sihir itu sendiri. Korbannya diancam, kalau nggak mau melakukan A, ingat, gue bisa sihir, gue bisa santet dan semacamnya. Nah guys, ini edukasi di ilmu merah ini, saya kan udah jelasin ya, udah dari bertahun-tahun ya, dari tahun 2016. Dan bahkan pembuktian-pembuktian tentang santet pun sudah beberapa kali dilakukan. Dan sampai saat ini tidak ada efek apapun, dan bahkan tidak ada yang terbukti yang katanya bisa mempraktekkan santet metode goib. Dan saya pribadi sudah mempelajari santet secara mendalam. Yang disebut santet di Indonesia itu tidak ada yang menggunakan metode goib. Maka dari itu saya membedakan, jangan-jangan yang dibilang sihir dan santet ini berbeda. Nah, maka dari itu saya membedakan antara sihir dan santet. Karena santet ini saya berusaha mencari secara mendalam, nggak ada guys metode goib. Santet itu cuma ada dua metode, racun dan psikologi. Sedangkan yang metode goib itu yang disebut sihir, sampai saat ini sejujurnya saya belum menemukan. Tapi ya dalam Islam kita diwajibkan untuk percaya sihir itu ada. Dan maka dari itu Allah Azza wa Jal menyarankan kita untuk berlindung ke Allah Azza wa Jal dari sihir tersebut. Karena bisa jadi sihir itu bukan dari manusia, tapi dari jin. Karena jin itu diciptakan juga mirip seperti manusia. Ditugasinnya untuk beribadah. Dan jin-jin ini mereka juga ada yang kafir, ada juga yang jahil, ada juga yang Muslim atau Islam. Nah, maka dari itu jangan-jangan sihir itu bisa dilakukan sama jin untuk membuat umat Islam jadi males sholat, jadi nggak mau menutup aurat dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu yang disebut sihir. Nah, maka dari itu sihir saya nggak pernah membicarakan tentang sihir itu seperti ini enggak. Saya membicarakannya tentang santet nih. Nah, si Agus ini memanfaatkan ketakutan para korban-korban ini, kepercayaan korban-korban ini terhadap ilmu yang dia bisa kuasai gitu, yang bisa menyakiti korban. Itu seriously, ketika kamu diancam, kalau nggak mau nurutin gue santet nih. Jawab aja, ya udah ditunggu ya, secepatnya kalau bisa. Kalau bisa gue kasih rumah cash bebas dimanapun. Itu gaya pesulap merah tuh. Karena mereka-mereka yang ngancam kayak gitu ya cuma ancaman doang biasanya. Sebelum gue membahas detail bagaimana cara Agus Buntung ini memperdaya korban-korbannya dengan ancaman,
Kita lihat dulu berita-berita dan video-video tentang Agus yang membuat gue tuh kayak, oh iya juga ya, oh ternyata jejak digitalnya nggak bagus. Nah ini video-videonya dari Tribun. Ya Tribun walaupun nggak bisa dipercaya 100% ya, karena banyak berita hoax juga yang sering kali disebar oleh Tribun gitu. Ya tapi ini ada, beneran gue udah cek risetnya dan beneran ada berita ini. Kasus Agus Buntung disorot. Sempat dilirik Hotman hingga kecurigaan tretan muslim ada gendam. Nah, ini juga gue sempat nyari-nyari. Emang sejak kapan nih tretan muslim mengatakan Agus ini pakai gendam? Nah, ternyata tretan muslim berbicara seperti itu tujuannya untuk stand up komedi, guys. Ya kan tretan muslim tujuannya komedi, berkomedi dia. Jadi bukan ungkapan serius, Agus itu pakai gendam, enggak. Dia tujuannya berkomedi. Jadi perkataan tretan muslim tuh seperti ini nih. Saya yakin juga sih, Agus ini baru tuduhan doang. Saya belum bisa mastiin. Agus juga pasti ada, selain speakannya Dewa, ya, dia juga pasti ada gendamnya sih, karena meskipun agak susah sih kalau nggak pakai tangan gitu. Hitung sampai 3. Hitung pakai jari kaki. Susah. Tuh, ini kan tujuannya komedi ke sini, guys. Gendam kan harus ditepuk aja ya. Tuh. Gini. Kabarnya ya, nggak jadi deh, tuduhan saya nggak jadi deh, karena jadi kalau Mbak, dia kan langsung, apa mas? Kalau gendam kan katanya ditepuk. Kalau gendam kaki sih saya belum tahu ya, tapi ya jangankan kita semua ya nggak percaya. Kok bisa? Agusnya juga percaya. Kok bisa? Iya kan? Dengerin baik-baik, guys. Jadi tretan muslim itu menyebut Agus pakai gendam itu tujuannya untuk komedi. Jadi kan gendam dipercaya sama masyarakat Indonesia harus pakai tangan, ditepuk dan semacamnya ya. Nah maka dari itu Agus kan tidak ada tangan. Gimana cara nepuknya? Ngejambak aja nggak bisa. Ya itu tujuannya komedi, dan endingnya juga tretan muslim menyatakan bahwa ya nggak jadi deh tuduhan saya gitu. Itu tujuannya komedi. Nah, perihal tentang kejahatan hipnotis atau yang biasa disebut gendam ini juga pernah gue bongkar, guys. Nih, videonya di sini. Nah, kamu bisa tonton nih. Itu adalah video terlengkap, penjelasan terdetail di YouTube tentang gendam ataupun kejahatan hipnotis. Tonton biar kamu nggak kena fenomena kejahatan hipnotis itu sendiri. Dan biar kamu ngerti, oh ternyata kejahatan hipnotis bukan ilmu goib ya, bukan yang sekali tepuk langsung nggak sadar. Ilmu seperti sekali tepuk nggak sadar itu tidak pernah ada di dunia ini, nggak pernah ada. Kalau ada, ketemu sama gue, pembuktian. Nih nomor admin gue, pembuktian, ketemu gue langsung, praktekin kalau emang ada. Gue kasih rumah cash, bebas tunjuk dimanapun. Atau mau ganti duit jadi berapa miliar gitu, atau mau jadi mobil juga boleh. Tunjukin ke gue. Nah, lalu ini juga ada beberapa video jejak digital yang memperlihatkan bagaimana pergaulan atau kehidupan Agus. Nih, lihat. Ini ciptaan Ida Jack Mule, bermacam-macam karakter, tetap mabuk kawan, Okobam, sadar itu menyakitkan. Aduh, ada musiknya, jadi saya mute. Oke, jadi di video ini memperlihatkan Agus tuh minum minuman alkohol, yang katanya minuman alkohol. Saya juga nggak tahu ya, yang diminum ini minuman alkohol atau bukan, karena narasinya itu adalah minuman alkohol, terus dia lagi kobam gitu ya. Saya juga nggak tahu. Kalau memang itu terjadi ya berarti pergaulannya kita udah tahu ya, circle pergaulannya seperti apa. Lalu juga di sini ada, aku bukan pemain tapi jika kamu ingin bermain let's play together sayang. Nah ini video dia lagi joget-joget sama teman-temannya. Ini saya mute lagi karena ada musiknya. Kalau ini ya untuk have fun nari-nari sama temennya main atau keluarganya bisa jadi. Ini masih hal yang wajar sih, nggak mau perlihatkan hal buruk yang dia lakukan gitu. Lalu akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, korban ada yang bisa merekam ketika Agus mendekati korbannya nih. Nah ada rekamannya nih guys, nih tonton juga. Jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak tidak disangkut paut ini sama ilmu-ilmuwan ya guys ya. Luntur puperannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Rekaman amatir berdurasi 3 menit ini direkam oleh seorang wanita yang diduga akan menjadi korban tersangka Agus. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa tidak aku minta jangan nekat? Coba lah.
Wih. Awas saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Langsung di blok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Jadi itu cara Agus mendekati korbannya ketika baru pertama kali ketemu di tempat umum tuh. Dari apa yang gue tonton di channelnya Master Deddy Corbuzier, bagi teman-teman yang belum nonton pengakuan korban ini, dia pertama kali kenalan itu menjual kesedihan dulu. Kak, tiba-tiba ngedatengin orang secara random, Kak, aku nih pantas hidup gak sih? Dengan kondisi yang berkebutuhan khususnya itu, dia dengan santainya bilang gini, Kak, aku pantas hidup gak sih? Karena aku disakitin cewek terus. Aku kalau ngedeketin cewek selalu ditolak. Aku pengen bun aja nih. Karena kalau aku nyari temen, aku selalu dijauhin. Jadi aku kayaknya pengen hilang aja dari dunia ini deh. Nah, dengan kata-kata seperti itu, korban pasti akan iba tuh. Jangan. Pasti korban ingin berusaha menyelamatkan. Jangan menghilang dari dunia ini. Jangan nyakitin diri sendiri. Mendingan emang kenapa sih? Nah, mulai nih. Ingin menolong korban tuh niatnya baik. Ingin menolong biar dia nggak menghilang. Biar dia nggak menyakiti dirinya sendiri gitu. Nah, mulailah nih si Agus. Ketika korbannya terpancing, si Agus akan cerita, iya aku soalnya disakitin cewek bla 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 bla, bikin dongeng lah tuh. Lalu dengan dia cerita seperti itu, karena dia udah mancing, dia tinggal utarain pertanyaan, kalau kakak pernah nggak disakitin cowok juga? Nah, ketika si korban udah empati, si korban akan menjawab, iya aku pernah juga disakitin kayak cowok kayak kamu. Ini kan maksud korban cerita kayak gini, biar mempersamakan kalau yang sakit itu, yang pernah sakit itu bukan kamu doang, tapi saya juga gitu. Itu maksud korban baik sebenarnya. Ingin menceritakan bahwa yang punya masalah seperti itu di dunia ini itu yang ya umum, semua orang umum. Akhirnya si wanita ini, dia terpancing lah untuk curhat. Ketika udah curhat aib-aibnya, saya pernah diginiin sama cowok, saya pernah dijebak sama cowok dan lain semacamnya, barulah masuk ke pancingan berikutnya dari si Agus ini yang direkam tadi. Kak, kakak ini kan wanita baik ya kak, kakak ini masih mau ngobrol sama aku. Kalau aku lihat nih, kakak nih kelihatannya orang baik tahu kak, harusnya kakak tuh beruntung loh hidupnya, kaya raya loh. Ini tapi aku lihat kakak kayaknya ada dosa yang menutupi kekayaan dan keberuntungan itu kak. Nah, mau nggak kak aku bantu kak untuk menghilangkan dosa-dosa yang tadi kakak ceritain itu kak, dengan cara mandi tobat. Nah, itu yang dijual sama Agus untuk menggiring korbannya ke hotel gitu. Mau nggak kak aku ajarin mandi tobat? Nah, nanti aku yang bimbing kak. Ya kalau kakak mau ya aku bantu. Tapi kalau kakak nggak mau dengerin aku ya kakak bisa mandi tobat sendiri. Nah, ini untuk membuat persepsi korban atau pemikiran korban, dia nih orang baik, dia nih cuma mau membantu doang, toh dia memberikan pilihan. Kalau nggak mau dibantu sama dia ya bisa melakukan sendiri. Nah, tapi ada kalimat terakhirnya, ini untuk ngeblok pikirannya untuk agar tidak memilih pilihan yang lain. Dengan kata-kata seperti ini. Mungkin kakak nggak percaya ya omongan aku. Aku bisa lihat kak. Karena kelihatannya kakak ini sekarang nih antara percaya dan tidaknya nih masih 50-50. Kakak masih nggak kenal sama aku soalnya kak. Tenang aja kak. Aku nggak akan berbuat seperti cowok-cowok lainnya. Nah, ini adalah kata-kata untuk memblok pikiran si korban agar mau ditolongin sama dia. Ya namanya orang baru ketemu ya wajar, pasti berpikirannya ini orang bisa dipercaya nggak? Pasti 50-50 itu namanya Barnum Effect. Kata-kata umum yang diucapkan seolah-olah bisa baca pikiran, padahal enggak. Itu namanya fenomena Barnum Effect guys. Yang diucapkan atau yang digunakan oleh Agus ini. Jadi dengan dia bilang, tenang aja kak, aku kalaupun di kamar, aku kan cuma ngebimbing kakak aja, nggak bisa berbuat apapun, jual kesedihan lagi.
Aku loh masih dibukain celana, dimandiin sama ibu aku. Nah, itu jual kesedihan lagi. Sehingga korban berpikir, oh iya ya, iya juga, dia aman ya. Kalau di kamar pun dia ngebimbing gue mandi, dia nggak bisa apa-apa. Nah, akibat itulah ketika si korban percaya dengan iming-iming, korban ini harusnya kaya raya lah, harusnya beruntung lah. Akhirnya mau ngikut sama si Agus untuk ke hotel. Nah, sampai di hotel, ini ada ancaman baru lagi. Ketika naik ke atasnya, si Agus akan bilang, ayo kak, temenin aku kan nggak bisa buka pintu. Jadi kakak aja yang buka pintunya. Aku loh, gimana cara buka pintu kamarnya? Akhirnya mau tuh si korban turun dari motornya, lalu naik ke atas bareng Agus ini untuk membuka pintu kamarnya. Nah, akhirnya ketika udah di kamar, terjadilah ancaman yang baru untuk sampai membuat si korban mau melakukan apapun yang Agus ucapkan. Baru keluar aslinya. Jadi wanita itu memang kelemahannya adalah di pendengaran. Ketika dia menganggap, wah pria ini baik ya, dia mau nolong aku. Dia nggak mikir panjang nih korban-korban ini. Sampai mau diajak ke hotel gitu. Allahu Akbar. Ini pelajaran yang bagus banget untuk wanita-wanita. Agar tidak mudah diajak sama orang yang tidak dikenal ke hotel gitu. Jangan guys. Bahaya banget. Karena ketika udah berdua di hotel, akan ada ancaman berikutnya. Nah, kamu bisa tonton lengkapnya. Ini pernah gue obrolin sama Tretan Muslim juga. Agar Tretan Muslim juga nggak sedikit-sedikit mikir itu gendam ilmu goib dan semacamnya. Akhirnya Tretan Muslim juga mengerti. Nih, tonton penjelasan lengkapnya. Terus kalau kisah Agus nih Bang, udah kita geser. Ini apakah mutan-mutan yang nggak lu pelihara ini lepas atau gimana? Agus yang mana nih? Agus yang ini, yang wanita ini. Agus wanita. Iya, Agus wanita ini. Ya itu juga, aku juga malah nanya Bang Marcel. Katanya dia kan menghipnotis. Aduh, enggak. Enggak ya? Enggak. Agak susah menghipnotis, nepuk pakai kaki. Enggak, gue nggak bayangin. Tatap mata saya. Apa maksudnya? Enggak gitu ya. Gue bayangin dia kan pelecehan. Iya. Dia nggak bisa gitu. Makanya nggak bisa. Iya. Dia nggak bisa ngeremes. Positifnya Agus dia nggak touchy, nggak suka. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Sopan ya. Iya. Nggak, kalau masalah Agus ya itu juga sebenarnya warning juga buat teman-teman bahwa teman-teman difabel ini mereka tuh manusia biasa gitu. Memang mungkin kekurangan secara fisik, tapi kan otaknya, nafsunya, birahinya tuh masih normal gitu. Iya. Gitu. Kalau yang gue perhatiin dia Bang, dia ngejebak korbannya Bang, bukan hipnotis. Oh iya, dia katanya ada apa namanya cerita. Iya, jadi pertama dia ngejual kesedihan. Iya. Ini misalkan lu ceweknya nih, gue ngejual kesedihan, gue nanya misalkan, kalau pernah ada pengalaman buruk nggak sih Kak sama cowok gitu? Oh. Aku tuh dulu soalnya disakitin sama cewek, dia mancing duluan, dia cerita, si cewek jadi juga cerita, aku juga ada gini-gini cerita semua. Nah si Agus ini memang kelihatannya dia jago banget mainin pikiran orang. Dia bilang gini, Kak, kalau saya lihat kakak memang hidupnya harusnya sekarang udah kaya raya, beruntung. Tapi ada hal yang menutupi hidup kakak nih. Itu dosa yang tadi dicurhatin itu. Nah, gitu ya modusnya. Iya. Ada rekamannya kan. Oke. Iya, ada. Perhatiin. Terus akhirnya ternyata setelah itu dia giring untuk, Kak, ini aku mau bimbing kakak untuk berobat, dimandiin tobat. Biar kakak bisa datang tuh kaya raya, uang-uang yang selama ini tertahan, keberuntungan. Mandi tobat. Mungkin, ini lagi Bang, ini dia ngeblok lagi pikiran si korbannya ya? Biar nggak was-was. Dengan kata-kata, mungkin kakak kalau sekarang aku ajak ke kamar berdua, mungkin kan takut. Nah, ini ya kakak lihat sendiri aja, aku nggak punya tangan. Nggak mungkin aku bisa berbuat kayak cowok yang kakak takut. Iya. Ngeblocking dia. Oh iya juga, masuk akal. Nah, akhirnya wanita-wanita yang percaya sama omongannya ikutlah nih ke kamar. Di kamar dia kunci kamarnya, pakai mulut, disimpan kan kuncinya. Si wanita mandi, kuncinya diumpetin, simpen. Nah, udah berdua di kamar, dia mandi. Nah, si Agus tinggal bilang, Kak, ini dari pengacara si korban nih. Dia bilang gini, Kak, kakak kan udah ngikutin jalur aku nih. Nah, sekarang kita tinggal berdua. Kakak harus ngikutin semua omongan aku. Gitu, bimbingan aku, biar beneran bersih dari dosa-dosanya, biar uang-uangnya beneran datang, biar keberuntungannya datang. Iya. Mulailah Bang, dia nyuruh menghisap. Nah, jadi
bukan ini ya, bukan gendam berarti ya. Bukan. Katanya ada unsur itunya. Nih Bang, mungkin banyak orang mikir, lah kan dia nggak punya tangan. Kalau disuruh menghisap kayak gitu ya teriak aja. Nah ketika si wanita teriak pertama, dia dengan gampangnya bilang kayak gini, ngasih ketakutan yang lain. Kak, kalau teriak terus orang datang dari luar masuk ke dalam, kakak ini bisa dinikahin sama aku loh, dikawinin. Emang mau punya suami kayak aku? Nggak teriak tuh akhirnya. Secara skill speak kan keren loh tuh orang. Akhirnya nggak jadi teriak. Nah, terus akhirnya ketika dia mau nyari benda untuk mukul, ditakutin lagi. Kak, kalau kamu mukul aku berdarah-berdarah atau kenapa-kenapa, aku bisa laporin kamu loh. Ketutup semua kemungkinan untuk bisa bebas dari itu, nggak ada. Bener. Nah Kak, kalau mau keluar dari sini salah satunya ikutin omongan aku. Layanin aku. Betul. Ada juga keterangannya dari korban juga, katanya saat cewek ini cerita masa lalu yang kelam itu dijadiin ancaman. Lu kalau nggak mau, aku akan ceritain ini ke orang tuamu, ke saudaramu. Nah, makanya orang katanya kok nggak kabur? Karena yaitu di bawah tekanan. Iya betul. Yang tadi itu. Handless sanitizer. Ya itu sekali lagi membuktikan bahwa untuk teman-teman difabel ini bukan berarti mereka suci dari dosa. Maksudnya mereka masih ada juga. Nggak ada pikiran sakna, nggak mungkin ya. Pasti ada. Mutan-mutan saya itu juga banyak yang sakna juga sih. Saya gebukin kadang-kadang. Ya, itu jadi kewaspadaan buat teman-teman, misalnya ada orang difabel mau gerak-geriknya mencurigakan, jangan berpikir dia difabel mah bisa apa. Jangan begitu. Tetap mereka pasti mungkin belajar skill apa ya, kayak tadi nggak kena dari tangan, skill mulut, tetap harus dibahas. Bukan saya nyuruh kalian curiga sama difabel ya. Iya, bukan, tapi tetap sama diwaspadainya, ditreatnya sama. Dianggapnya sama seperti manusia biasa. Benar. Begitu guys. Nah, oke, udah paham ya apa yang sebenarnya Agus ini lakukan. Bukan ilmu-ilmu goib, bukan ilmu sihir, bukan ilmu hipnotis dan semacamnya, tapi memang metode mengancam atau memperdaya korban sampai mau di hotel, lalu ketika udah di hotel baru diancam dengan ancaman yang tadi udah dibahas seperti itu kata-katanya. Nah sebenarnya yang gue bikin penasaran adalah siapa yang mengajarkan Agus metode mengancam seperti itu. Gue punya keyakinan besar bahwa Agus ini ada yang mengajarkan metode mengancam seperti itu. Metode pertama kali ngedeketin wanita seperti itu, terus akhirnya membawa ke hotel, di hotel baru diancam dan semacamnya. Ini pasti ada yang ngajarin. Dan yang ngajarin itu pasti punya korban juga. Yang seperti Agus lakukan ini. Pasti punya korban-korban wanita juga. Nah, itu yang perlu diselidiki polisi berikutnya. Setelah kasus Agus ini, alhamdulillah sekarang sudah ditersangkakan. Nah, coba tanya. Si Agus ini belajar metode ngancam seperti itu dari mana? Saya doakan semoga teman-teman wanita semuanya dilindungi dari kejadian-kejadian seperti yang terjadi ke korban-korban Agus ini. Ini jadi pembelajaran yang luar biasa dan di luar Nurul ya. Karena gue baru tahu kali ini ada orang yang berkebutuhan khusus bisa memiliki kemampuan memperdaya korbannya sebegitu hebatnya, sebegitu terancangnya, dan itu pasti ada yang ngajarin. Nah, coba polisi cari tahu siapa yang ngajarin Agus untuk merancang ceritanya seperti itu. Oke, mungkin begitu aja video kali ini. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.